Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, saya Jumadima Pangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Saat ini kita bertemu dalam acara Mata Lokal Memilih. Saya sangat senang karena sore ini Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ardi Lesmewo sudah berkesempatan berbincang-bincang dengan kita. Kita akan berbincang tentang 1 tahun menuju pemilu 2024. Selamat sore Pak Ketua. Selamat sore Pak Ya. Sehat. Ya. Gimana kesibukan beberapa hari terakhir ini Ketua? Ya, memang kita terus melakukan kerja-kerja kita untuk melaksanakan pengawasan pemilu tahun 2024. Karena memang tahapan pemilu sendiri itu terus berjalan dan tentu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pengawas pemilu untuk memastikan pelaksanaan pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan, ya, berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, tahapan-tahapan yang kemudian muncul atau dilaksanakan di beberapa waktu terakhir yang sementara berjalan bahkan sampai hari ini, misalnya kemarin baru dimulai tahapan pemutahiran data pemilih Sekarang ini teman-teman KPU lagi melakukan coklit ke lapangan untuk memastikan pemilih baik yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, dalam hal ini kami Bawaslu melakukan pengawasan baik yang sifatnya melekat maupun yang kemudian sifatnya secara mandiri dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ini memang ini kesibukan kita ya. Paling tidak juga kesibukan yang lain, misalnya kita bersama-sama dengan atau melibatkan unsur-unsur masyarakat. Misalnya kali ini diundang di acara organisasi masyarakat ormas. Kita juga turut hadir situ untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Seperti itu memang hari-hari ini. Pak Ketua, ini kan penonton kita mungkin masih banyak yang belum tahu tentang apa sih tugas dan fungsi Bawaslu di kepemiluan ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Memang kan ini saya kira memang Bawaslu ini adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu di lain atau di samping KPU dan DKPP yang dimana dalam undang-undang memang mengatur bahwa Bawaslu, baik Bawaslu, KPU maupun DKPP itu adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Memang KPU melaksanakan tugas untuk melaksanakan tahapan demi tahapan pemilu secara teknisnya. Kemudian DKPP itu berdiri untuk melakukan penindakan jika ada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik atau kode perilaku, sebagaimana sumpah janji ketika diangkat menjadi penyelenggara pemilu. Nah, Bawaslu sendiri ini memang menjadi lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu, baik prosedur yang diselenggarakan, tata cara prosedur mekanisme yang diselenggarakan oleh KPU atau penyelenggara teknisnya KPU dalam hal ini, maupun keseluruhan proses misalnya terkait dengan pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilunya, atau misalnya potensi pelanggaran-pelanggaran netralitas misalnya oleh ASN, TNI Polri dan sebagainya. Itu memang kewenangan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu. Prinsipnya adalah kehadiran Bawaslu ini untuk memastikan bahwa semua kegiatan pelaksanaan pemilu ini berjalan sesuai aturan main, berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sehingga Bawaslu itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi, kemudian termasuk dalam tentu mencegah. Kalau memang setelah kita kan melakukan upaya pencegahan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi juga kepada peserta pemilu kan. Nah, kalau memang sudah kita lakukan pencegahan dan kemudian ternyata tetap terjadi pelanggaran, maka itu adalah kewenangan untuk melakukan penindakan. Nah, penindakan di Bawaslu itu kan bisa melalui pelanggaran administrasi, gitu kan. Ada pelanggaran administrasi yang terjadi, kita betulkan, kita perbaiki. Tapi ada juga memang yang terkait dengan pelanggaran pidana yang konsekuensinya terhadap tindakan pidana pemilu. Nah, ini tentu juga Bawaslu punya kewenangan bersama dengan polisi dan jaksa dalam sentra Gakumdu. Nah, itu memang tugas-tugas dari Bawaslu. Jadi secara keseharian memang kita di lapangan itu melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap apa yang dikerjakan secara prosedural. Kalau sekarang ini kan sifatnya masih prosedural tahapan pemutahiran data pemilih, sekarang sementara juga verifikasi untuk calon perseorangan, pencalonan. Kemarin baru selesai verifikasi partai politik. Nah, kita ingin
memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini secara prosedural itu sudah sesuai aturan. Itu tugas utama dari Bawaslu. Gitu. Nah, kami dengar kan Bawaslu baru-baru saja membentuk jaringan pengawas pemilu di semua tingkatan sampai kelurahan-kelurahan. Bisa dijelaskan apa sih tugas dan fungsi mereka ini? Ya, jadi memang kita memang di undang-undang menyebutkan bahwa jajaran pengawas pemilu itu mulai dari tingkat pusat ya, sampai kepada tingkat yang paling di bawah itu adalah pengawas TPS. Iya. Jadi bertingkat dan berjenjang secara hierarkis memang kelembagaan ini dijalankan. Kalau untuk di tingkat bawah kita baru selesai merekrut pengawas di desa dan kelurahan. Jadi di Sulawesi Utara ini khususnya tentu ada 1.839 desa kelurahan. Semua sudah kita isi dengan jajaran pengawas di situ. Namanya pengawas kelurahan desa. Jadi setiap desa kelurahan ada satu orang yang kita angkat di situ untuk melakukan pengawasan di wilayah kerjanya adalah desa kelurahan di situ ya. Jadi karena memang ya rentang pengawasan ini kan luas, gitu kan? Kita tidak mampu atau tidak bisa tentu melakukan pengawasan dari provinsi saya atau dari kabupaten kota. Begitu luas ini Sulawesi Utara. Kendalinya. Ya. Apalagi bisa juga di kecamatan ya. Kecamatan juga ada kecamatan yang punya 10 desa kelurahan. Jadi undang-undang sudah memberikan ruang bahwa jajaran pengawas itu sampai di tingkat kelurahan desa dan sampai di tingkat TPS. Nanti setiap TPS kita akan taruh juga personil kita yang namanya pengawas TPS. Nanti kita rekrut 1 bulan menjelang pemungutan suara. Tapi sampai hari ini yang sudah terbentuk adalah pengawas kelurahan dan desa. Jadi mereka juga melakukan pengawasan nanti. Bisa saja yang ini yang sementara dilakukan oleh teman-teman KPU pemutakhiran data pemilih. Iya. Dicoklit kan nanti Pantarli yang dibentuk oleh KPU melakukan coklit ke rumah-rumah penduduk ini. Dia memastikan apakah orang-orang ini bisa didaftarkan atau tidak bisa didaftarkan. Kan prinsip pemutakhiran itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat ya. Kalau dia ternyata sudah 17 tahun, sudah pernah menikah dan seterusnya, jadi harus dicatat sebagai pemilih. Kalau dia tidak memenuhi syarat lagi, sudah meninggal, pindah domisili dan sebagainya harus dihapus. Nah, teman-teman pengawas kelurahan desa memastikan itu dikerjakan dengan benar oleh KPU. Jadi kalau ada warga masyarakat yang kemudian merasa dia punya hak pilih, ya, tapi tidak didaftarkan oleh teman-teman Pantarli, ya silakan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nanti kita rekomendasikan kepada teman-teman KPU. Semakin kecil wilayah pengawasan, semakin bagus. Ini kita di desa kelurahan, teman-teman Panwas kelurahan desa itu sekarang ini sementara bekerja melakukan pengawasan. Gitu. Baru-baru juga Bawaslu kan meluncurkan Jarimu Awasi Pemilu dan ada posko pengaduan namanya Kawal Hak Pemilu, hak pilih. Mungkin bisa dijelaskan itu, Ketua. Apa sih bentuknya itu? Kalau posko ya memang kita membuka desk lah istilahnya. Semua kantor kita, baik yang ada di provinsi, kabupaten sampai di kecamatan, kita buka posko pengaduan. Jadi sebenarnya ini adalah upaya yang ingin kita kita sediakan, ruang yang ingin kita sediakan bagi setiap masyarakat untuk melaporkan, ya, untuk memberitahukan, menginformasikan kepada jajaran pengawas kalau ada orang per orang yang merasa haknya tidak dipenuhi atau misalnya terlewati dan sebagainya. Kita tidak tahu kan bagaimana atau apa alasan sehingga misalnya yang bersangkutan tidak didaftarkan, misalnya dia memenuhi syarat. Dia bisa langsung saja dia datang ke kantor yang kita sudah siapkan khusus untuk penggunaan hak pilih atau tahapan pemutahiran data pemilih ini. Kita sudah buka posko sampai di tingkat kecamatan. Saya kira memang tidak cukup sampai di situ saja. Karena apa? Karena kita ini melaksanakan pemilu di zaman sekarang ini kan, zaman sudah istilahnya gadget dan kemajuan teknologi informasi. Nah, ini Bawaslu mau masuk ke ruang itu lewat tadi aplikasi Jarimu Awasi Pemilu kan. Jadi tidak harus datang juga ke kantor. Kita bisa di mana saja, dari tempat di mana saja itu bisa melaporkan. Jadi kita berupaya untuk menjangkau, memberikan akses yang lebih luas, ya, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat luas tentu untuk bagaimana turut berpartisipasi memberikan masukan-masukan terhadap jalannya pemilu. Karena pemilu itu bukan nanti tanggal 14 Februari. Dari sekarang sudah mulai tahapannya. Kebanyakan dari kita kan ya warga masyarakat terutama itu nanti sadar nanti menjelang pemilu tiba-tiba ketika TPS mana saya tidak dapat undangan. Nah, padahal proses pemutahiran data sudah mulai dari sekarang. Dari 1 tahun sebelum pemilu ini. Nah, oleh karena itu dari sekarang harusnya masyarakat juga proaktif gitu kan. Dari sekarang ditanyakan kalau misalnya dia
tidak terdaftar atau tidak dikunjungi misalnya oleh Pantarli. Sekarang kan KPU sementara gencar nih sosialisasi. Iya, ya. Pantarli. Kami akan coklit datangi rumah masing-masing. Nah, itu kan yang kita tunggu. Apa betul? Kalau misalnya KPU punya komitmen dan memang tugas mereka begitu, nah kita lihat nanti apa semua dikunjungi. Jangan ada yang bekerja dari bawah pohon itu kan. Atau dari rumah atau dari kamar saja. Oh, orang ini sudah mati. Rio kan udah nggak ada, dia udah pindah gitu kan. So kaweng so pindah di Tomohon ya. Jangan dia kerja dari bawah pohon. Betul. Dia harus kunjungi. Nah, itu kalau ada masyarakat yang tidak dikunjungi sampai dengan batas akhir atau menjelang batas akhir, ya tentu silakan itu bisa dilaporkan. Kita coba akan cek kebenarannya. Tentu yang pertama baru kita catat dan kita rekomendasikan kepada KPU, kita beri saran perbaikan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu supaya masyarakat ini partisipasinya untuk ikut mengawasi itu tinggi? Iya, memang ini tantangan saya kira. Ya, masyarakat kita memang pola pikirnya itu biasanya berpikir ini urusan sebelum hari H ini masih urusan kelompok tertentu, elit saja, penyelenggara saja, partai politik saja, pengurusnya. Yang masyarakat yang di bawah belum merasa ini bagian mereka. Mereka nanti bagian di hari pemungutan suara. Nah, ini untuk menggerakkan ini memang Bawaslu punya strategi dan beberapa roadmap program ya, yang bagaimana pelibatan masyarakat. Misalnya kita melakukan atau membentuk kader pengawas partisipatif sifatnya. Baru kita mencoba untuk lebih intens berdialog dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat lewat organisasi-organisasi di mana mereka berhimpun, dan organisasi-organisasi profesi lainnya. Jadi memang semakin banyak kita berdialog dengan mereka, tentu akan semakin memperkuat pemahaman mereka ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, antara lain strategi juga yang satu yang kita tempuh tadi soal strategi memberikan akses yang luas misalnya lewat aplikasi kan, dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini ya. Baru kemudian juga kita penguatan ke media sosial, karena kan sekarang informasi itu lebih cepat tersebar luas itu melalui media sosial, media online dan sebagainya. Itu juga kita coba dorong terus ya, untuk ke depan masyarakat terlibat ya dalam tahapan-tahapan pemilu. Terlibatnya dalam pengawasan gitu. Karena kalau urusan KPU terlibatnya dalam tahapan. Kalau urusan saya sekarang terlibatnya dalam pengawasan. Jangan berpikir bahwa mereka untuk pengawasan tidak punya ruang gitu. Jadi siapa saja warga negara Indonesia yang tentu ada itu bisa mengawasi. Siapa saja saya kira. Silakan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan seharian dia mau ibu rumah tangga atau dia seorang pekerja pabrik, buruh dan sebagainya, dan dia melihat ada potensi pelanggaran, itu dia bisa dengan dirinya sendiri tuh melaporkan kan. Ya, tinggal bagaimana membentuk kesadaran ini kan, kesadaran yang paling penting, karena banyak orang kan sekarang acuh tak acuh. Ya urusan pemilu urusan orang lain, bukan urusan saya. Padahal ini yang perlu ditumbuhkan ya, menyangkut minat dari kesadaran dari masyarakat untuk merasa bahwa pemilu ini mau bagus mau jelek, ini saya juga punya peran gitu. Nah, ini yang saya kira bantuan teman-teman media juga lewat kegiatan-kegiatan sosialisasi dan sebagainya ini akan mendorong terus kita untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang bagaimana turut memastikan pemilu itu berjalan sesuai aturan gitu. Nah, sebagai Ketua Bawaslu Sulut, bagaimana Anda memastikan bahwa jajaran pengawas pemilu di lapangan ini betul-betul memang mengawasi, tidak hanya mendapat informasi saja lewat WA atau hanya dengar-dengar di rumah? Bagaimana Anda bisa memastikan supaya betul-betul mereka ini mengawasi di lapangan? Ya, memang kita teman-teman penyelenggara yang sifatnya ad hoc ini kan rata-rata punya permasalahan ya terkait dengan penuh waktunya dia bekerja. Karena kita memang merekrut ya orang-orang yang kemudian bisa saja ada pekerjaan yang lain. Kan dia misalnya dia sebagai wartawan, ada beberapa orang wartawan yang pers yang kemudian jadi penyelenggara pemilu. Atau bisa saja dia seorang pekerja swasta. Kalau ASN kan ada batasan-batasannya. Pekerja swasta tidak ada batasan dan tidak larangan. Jadi tantangan kita memang untuk seorang bekerja penuh waktu itu kendalanya itu. Jadi ada dia punya pekerjaan yang lain. Tapi memang kita ingin memastikan nanti teman-teman penyelenggara ad hoc itu
terutama Panwascam, PKD. Kalau yang Bawaslu Kabupaten Kota kan dia sudah tetap sifatnya. Kalau ada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang kemudian tidak bekerja penuh waktu, masih bekerja sambilan atau bisa kerja yang lain, itu tolong dilaporkan, kita akan proses. Tapi kalau Panwascam ini memang tidak larangan, PKD juga demikian. Tapi memang terkait tugas-tugas pengawasan memang harus dilakukan, dikerjakan. Bahwa mereka harus mengatur waktu ya. Kayak seperti ini ada pengawasan verifikasi faktual DPD atau misalnya ada pengawasan coklit. Ya mau tidak mau, walaupun punya pekerjaan yang lain, ya harus mereka, karena mereka sudah membuat surat pernyataan kan, di atas kertas bermaterai bahwa mereka akan bekerja penuh waktu, kerja dengan penuh integritas, komitmen, loyalitas untuk melakukan pengawasan. Nah kita memang secara kelembagaan terus membekali mereka, jadi penguatan kapasitas terutama ya, karena persoalan keterbatasan pengawasan itu bukan hanya terkait dengan mental atau semangat motivasi. Nah, kalau soal motivasi kita negara sudah memberikan jaminan, karena honorarium aja misalnya untuk penyelenggara itu sekarang ditambahkan gitu kan, dibandingkan pemilu 2019 kenaikannya hampir sampai pada angka 150% misalnya. Untuk pengawas ya, misalnya dulu Panwascam sekarang sudah 2.100.000 dan seterusnya. Jadi saya kira kalau dari sisi kesejahteraan ya negara sudah menjamin. Tinggal bagaimana ya dari aspek motivasi ya. Tapi kompetensinya juga penting. Dia mau kerjakan apa kalau dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Betul. Jadi kita terus melakukan penguatan kapasitas, BIMTEK, pelatihan, baru kemudian rapat-rapat koordinasi membahas tugas-tugas dari teman-teman Bawaslu ini, saya kira yang harus terus kita lakukan ke depan untuk memastikan mereka bekerja. Walaupun demikian ada mekanisme penegakan disiplin. Jadi saya sudah mintakan teman-teman di kabupaten kota, jangan nanti ada Panwascam atau PKD yang karena sudah punya SK terus kemudian tidak bekerja. Kita akan evaluasi. Jadi kalau misalnya ada jajaran kita yang malas, yang tidak bekerja dan terbukti, itu kita akan hentikan. Kita akan berhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kalau masyarakat menemukan ada oknum Bawaslu atau oknum komisioner KPU melakukan dugaan pelanggaran etik? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana melindungi mereka sebagai pelapor? Ya apalagi kalau sifatnya pelanggaran etik, gitu kan? Soal independensi, ya kan, soal netralitas dan sebagainya. Ini tidak ada toleransi kita kalau misalnya ditemukan ada jajaran kita yang melakukan itu. Misalnya sekarang ini partai politik sudah ada nomor urutnya. Hati-hati teman-teman penyelenggara itu, saya sudah sering ingatkan, jangan sembarangan berfoto. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja akan kita klarifikasi. Kan? Dia angkat tangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, itu bisa menjadi dan ditaruh di medsos misalnya, itu bisa menjadi bukti awal dugaan pelanggaran etik. Jadi kita akan proses itu. Dan pelapornya kalau misalnya masyarakat itu enggan dan sebagainya, silakan disampaikan ke atasannya. Ya kan, misalnya kalau di PKD, desa kelurahan sampaikan ke Panwascamnya. Begitupun ke Panwascam laporkan ke kabupaten. Bawaslu kabupaten. Kita proses berdasarkan ketentuan internal. Jadi tidak perlu juga misalnya kalau keengganan dan rasa tidak enakan ya misalnya suatu kampung. Tapi informasi awal itu kan sangat penting untuk kita proses. Kalau yang bersangkutan juga masyarakat sendiri akan laporkan, ya silakan. Itu penting untuk membersihkan penyelenggara pemilu kita. Ya siapa lagi kalau bukan masyarakat yang ada di sekitarnya yang paling tahu kan, kalau mau tentang kendali monitoring supervisi dari provinsi atau dari kabupaten kota kan ini luas. Nah kalau di masyarakat itu ada di sekitar mereka sendiri, lebih gampang mereka itu melihat perilaku, melihat cara kerja dan sebagainya, dan tentu itu bisa dilaporkan gitu, kepada kita. Pengalaman pemilu-pemilu lalu, Ketua. Saat kampanye itu tidak sedikit caleg terang-terangan memberikan bantuan kepada rumah ibadah, ormas keagamaan secara terang-terangan. Menurut Bawaslu itu pelanggaran atau bagaimana? Yang jelas itu pelanggaran. Di tahun 2000. Bagaimana Bawaslu mencegah kalau misalnya itu terjadi? Ya, memang kita akan melakukan sosialisasi ya terkait dengan produk hukum ya.
terutama nanti mendekati masa kampanye. Iya. Ya, walaupun dari sekarang juga sudah kita akan sosialisasikan. Batasan-batasan kampanye itu boleh dilakukan di mana, kapan, dan kemudian bagaimana bentuk-bentuknya, itu harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh peserta pemilu. Nah, peserta pemilu kita kan ini harusnya partai politik, ya, calon perseorangan DPD, dan calon presiden dan wakil presiden. Ini peserta pemilunya. Jadi kita tentu akan concern melakukan sosialisasi kepada 3 unsur peserta pemilu ini. Persoalannya untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu kan ada caleg-calegnya. Iya. Ketika kita lakukan sosialisasi kepada partai, apakah partai menyampaikan itu kepada caleg? Ya, harusnya, karena yang akan, walaupun partai politik yang Proses ini sampai hari ini, adakah jajaran Bawaslu yang sudah dianggap melanggar? untuk pesertanya atau jajaran Untuk kita? jajaran Bawaslu saja dulu. Ya, syukurlah. Atau pesertanya Ya, secara kalau umum. untuk jajaran kita memang sampai hari ini ada beberapa yang diadukan ke DKPP, kode etik kan. Iya. Kemudian ada yang direhabilitasi, ada juga diberikan peringatan. Kalau mekanisme penanganan pelanggaran etik ini memang sudah ada DKPP yang menyelesaikan. Kita serahkan kepada DKPP. Secara umum itu apa saja biasanya potensi pelanggarannya? Ada persoalan-persoalan yang memang berbeda, kasuistis. Iya. Bisa saja ada karena persoalan hubungan kelembagaan, karena di situ ada pimpinan, ada sekretariat. Ada yang persoalan personal pribadi, ada juga yang menyangkut profesionalisme kerjanya, kelalaian dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Banyak variannya memang kalau aduan-aduan DKPP, karena dia tidak ada batasan ini. Namanya orang diduga ya apa yang sifatnya tercela itu bisa dilaporkan ke DKPP dan akan diperiksa. Nah, baru-baru ini ada sidang di DKPP terkait dugaan manipulasi verifikasi partai politik baru di Sulawesi Utara, dan itu ada sidang yang menghadirkan beberapa komisioner KPU di Sulawesi Utara. Dan ini sebagian orang menyebut ini juga bagian dari indikasi bahwa Bawaslu kita lemah. Pendapat Ketua bagaimana? Ya, ini memang termasuk menjadi tantangan ya bagi kita Bawaslu, bagaimana strategi melakukan pengawasan terhadap semua tahapan. Kemarin ada tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu. Secara prosedural tentu Bawaslu hadir di setiap pelaksanaan tahapan. Yang sifatnya dari awal itu misalnya pendaftaran, penyerahan dukungan, baru kemudian ada verifikasi administrasi, baru kemudian ada verifikasi faktual, setelahnya verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual kembali kan. Di semua tahapan ini kita melakukan pengawasan di lapangan. Nah, sampai pada kemudian rekapitulasi, ya kan, di tingkat provinsi juga kita hadir dan berikan pandangan bahwa memang ada potensi pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU ya. Bisa misalnya kemarin terkait yang kita sampaikan dalam rekapitulasi di provinsi itu terkait dengan misalnya ada partai politik ya. Yang kemudian pendukungnya tidak dikumpulkan, tidak dikunjungi oleh KPU, itu kita berikan saran perbaikan. Ada juga misalnya yang terkait dengan akses terhadap sipol, kita juga memberikan saran perbaikan kepada teman-teman KPU untuk terbuka. Nah, sejauh dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di tahapan demi tahapan itu memang tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran administrasi gitu. Karena kalau ada pelanggaran administrasi tentu sudah dijadikan temuan dan sudah kita sidangkan. Tapi di Sulawesi Utara sendiri hasil pengawasan itu yang dicatat dalam LHP, laporan hasil pengawasan dari teman-teman yang melakukan pengawasan di bawah, itu tidak muncul dugaan pelanggaran administrasi. Dan memang kalau untuk proses selanjutnya di mana kemudian diproses di sistem informasi partai politik sipol, itu memang Bawaslu memiliki akses yang terbatas gitu. Karena kita oleh KPU itu hanya diberikan ruang sebagai viewer gitu kan. Jadi sebagai kita hanya bisa mengamati saja. Mengamati saja jumlah pendukung dari partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Tidak bisa melihat aktivitas yang lain di dalam aplikasi sipol. Tapi kalau secara prosedural memang kita hadir di situ dan kita pastikan tidak ada pelanggaran administrasi. Tribuners, narasumber kita Pak Ardiles Moyo ini adalah sebelum menjabat Ketua Bawaslu Sulawesi Utara,
juga menjabat sebagai Ketua KPU Sulawesi Utara. Ya. Gimana perbedaan atau mana sibuk sebagai Ketua KPU Sulut atau Ketua Bawaslu Sulut? Kalau bicara dari kesibukan masih KPU lebih sibuk. Oh, okay. Tapi kalau bicara soal pekerjaan ya sama, KPU dan Bawaslu itu sama-sama penyelenggara pemilu. Karena tahapan yang dilaksanakan oleh KPU kita juga awasi itu. Sejalan terus. Intensitasnya kan Ya, harus jalan sama-sama. Tapi memang di KPU itu kan kemarin ada apa namanya membawahi atau bukan membawahi ya, mengendalikan jumlah orang yang lebih banyak. Iya. Itu kan di kabupaten kota ada 5 pengawal, ada 5 KPU setiap kabupaten kota. Nanti di kecamatan ada 5 orang di kecamatan PPK. Desa ada 3. Nanti di TPS ada 7. Tambah 2 pengamal 9. Nah di Bawaslu lebih sedikit, di kabupaten 3, di Panwascam 3, di desa kelurahan 1 saja, pengawas TPS 1 saja. Ya dari sisi beban pekerjaan memang beban pekerjaannya masih lebih berat di KPU. Tapi kalau dari volume pekerjaan sama, karena yang dikerjakan KPU itu yang kita awasi, kan sama saja. Nah, enak nggak enak tetap sama kan? Oh iya, betul. Nah sebagai penyelenggara pemilu tentu ada potensi juga melanggar. Salah satunya yang pernah terjadi di beberapa daerah, entah kalau di Sulawesi Utara, itu adalah potensi suap ke penyelenggara. Suap ke penyelenggara ya? Iya. Sampai ada yang pernah kami dengar, ada penyelenggara yang ada pihak yang mau mencoba sampai menaruh uang, menjanjikan uang 5 miliar. Sebagai pernah pengalaman sebagai komisioner di KPU, kemudian sekarang di Bawaslu, Pak Ketua juga pernah ada yang menjanjikan sesuatu, mencoba menyuap gitu begitu ya? Pernah. Bentuknya barang atau uang tunai? Banyak kali? Bukan cuma 1 kali. Oh iya. Bisa pernah dalam bentuk uang. Seberapa besar itu? Kalau saya ada sampai 1 miliar? Bisa lebih. Pernah sekali. Apa permintaannya itu orang? Ya macam-macam. Biasanya? Supaya dia bisa terpilih. Oke. Ada yang dalam pencalonan kepala daerah minta supaya dia diloloskan. Ada yang paling banyak itu orang yang minta supaya dia terpilih. Padahal kita mau bikin apa? Dia mau terpilih sendiri kan? Iya. Nah, tentu ini kan potensi. Apa strategi yang Ketua lakukan supaya Anda bisa mencegah tidak disuap ini? Ya begini, kita kan ini bekerja di ruang publik, walaupun wilayahnya politis ya. Masih banyak orang, apalagi peserta pemilu. Ya masyarakat di luas juga masih ada yang beranggapan bahwa ini siapa yang mau terpilih dan tidak terpilih ditentukan penyelenggara. Iya. Itu masih ada di sana ya nggak tahu Sulawesi Utara ya. Iya. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa siapa yang mau terpilih jadi kepala daerah. Harus dekat dengan bermain dengan orang penyelenggara katanya. Siapa yang mau terpilih sebagai anggota DPR harus bermain dengan penyelenggara. Itu sangat besar itu. Karena pengalaman saya 10 tahun di KPU, itu orang kalau mau jadi ya jadi, suaranya memang begitu. Apalagi dengan era keterbukaan. Iya. Itu yang strategi yang didorong oleh KPU ya, selama saya di KPU. Kita harus transparan. Dan KPU ada sistem informasi, rekapitulasi suara, supaya suara dari TPS dan seterusnya itu sudah bisa diketahui oleh yang bersangkutan. Dia nggak ragu lagi. Kalau barang sudah terbuka begini, siapa yang mau tambah-tambah? Nanti tidak ada kita semua itu. Pertama kesadaran akan itu dari pemberi, ya kan? Ini kan kalau bicara suap yang memberi dan yang menerima. Iya, betul. Ya, kalau pemberi tidak memberi, ya tidak ada yang diterima oleh penerima. Nah, peserta pemilu harus paham bahwa penyelenggara pemilu itu adalah melaksanakan tindakan-tindakan administratif, bukan untuk memberikan kemenangan kepada yang bersangkutan. Tidak ada kemampuan penyelenggara pemilu untuk menambah kurang lagi zaman sekarang. Iya. Saya tahu kalau yang dulu ya. Hari itu orang langsung bisa cek online semua ya kan. Kita berani misalnya menambahkan suara atau mengurangkan suara. Saya kira tidak ada. Dan selama saya di KPU itu yang selalu saya sampaikan. Baik kepada peserta pemilu dan sekarang juga di Bawaslu, kita coba sosialisasikan itu. Jangan ada suap, upaya suap. Karena apa yang penyelenggara pemilu bisa lakukan? Kita hanya memfasilitasi ya. Tugas kita ya, KPU ya, memfasilitasi masyarakat rakyat itu datang ke TPS menggunakan hak suara. Dia sudah datang dan sudah dihitung suaranya sampai di atas. Bawaslu apa memastikan ini hitungannya betul.
tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak datang ke TPS, suara yang sudah diberikan, Iya. kita kawal ini betul sesuai dengan. Jadi penyelenggara pemilu itu punya keterbatasan, baik secara administratif maupun dari sisi regulasinya ya pasti jelas cuma sampai di situ. Itu pemahaman yang harus Diluruskan itu ya. peserta pemilu terutama. Nah, kalau bagi jajaran kita tentu ya jangan berani apa yang bisa kita lakukan terhadap tindakan-tindakan itu kita tidak bisa lakukan apa-apa. Pasti mereka akan berupaya dengan sendirinya dengan macam cara. Tapi kalaupun toh ada jajaran kita yang melakukan hal tersebut, ya sekira kita tidak akan bertoleransi untuk menindak. Masa kita tindak orang lain terus jajaran kita sendiri itu kita biarkan. Dibiarkan, betul. Orang yang berkampanye uang di luar peserta pemilu kita akan tindak. Iya. Terus di dalam kita, di dalam tubuh kita itu orang yang menerima uang, Iya. suap dan sebagainya itu kita biarkan. Itu kita akan tindak. Nah, Tribuners, perbincangan kita dengan Ketua Bawaslu Sulut, Bapak Dr. Ardiles Mewo, sudah 30 menit, tidak terasa, dan kita sangat berterima kasih karena mendapatkan banyak insight tentang kerja-kerja pengawasan kepemiluan di Sulawesi Utara. Saya Jumadi Mapagandro, pemimpin redaksi Tribun Manado, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Bawaslu sudah berkenan menjadi narasumber kita dalam acara Mata Lokal Memilih. Mungkin di penghujung acara ini terakhir ada pesan dan harapan dari Ketua Bawaslu Sulut kepada penonton kita. Saya kira memang menjelang 1 tahun ya, Iya. 1 tahun menjelang pemilu, ini mungkin menjadi momentum Iya. ya bagi kita sebagai penyelenggara pemilu maupun masyarakat luas. Bahwa memang pemilu kita tinggal menghitung hari menuju pada tanggal 14 Februari. Iya. Kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pemilu itu berjalan lancar. Di Sulawesi Utara terutama kita punya pengalaman yang baik selama ini menyelenggarakan pemilu. Ini harapan kita tentu tetap demikian. Ya. Dari aspek pengawasan kita akan berupaya semaksimal mungkin dengan infrastruktur yang kita punya, dengan sumber daya yang ada pada kita untuk memastikan seluruh tahapan pemilu itu berjalan sesuai peraturan. Kita tentu punya keinginan yang sama, saya harap demikian juga masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat itu akan sangat kita butuhkan dengan semua pihak, stakeholder, media, massa, dan masyarakat luas itu akan sangat menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Jadi mohon berikan dukungan kepada Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan, berikan informasi jika ada potensi dugaan pelanggaran, dan kemudian laporkan kalau misalnya ada jajaran Bawaslu yang kemudian telah bertindak tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Baik, terima kasih Ketua. Demikian Tribuners, semoga perbincangan kami sore ini memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.